Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 5B Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan proposal manajemen proyek perangkat lunak sistem layanan desa di Kabupaten Sukabumi. Adapun tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak dengan dosen pengampu Pak Prajoko MKOM. Adapun kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Sarah Cicira Rambe, Emil dan Farizan Effendi, Teguh Mulya Lesmana, Zepaganan Saputra, dan Rizky Juliansi. Langsung saja saya serahkan kepada rekan saya untuk dapat mulai memaparkan hasil pengerjaan proposal ini. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya, di sini ada table of content. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan proposal. Yang kedua, metodologi pengembangan. Yang ketiga, arsitektur perangkat lunak. Yang keempat, rencana pengembangan sistem. Yang kelima, rencana biaya pengembangan perangkat lunak. Yang keenam, bentuk organisasi proyek. Dan yang terakhir ada rencana pengendalian kualitas perangkat lunak. Baik, baik. Yang selanjutnya ada tanggapan pemberian proposal. Pendahuluan, desa di Kabupaten Sukabumi merupakan entitas yang memainkan peran vital dalam pembangunan wilayah. Untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan, desa ini berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pedesaan melalui penerapan solusi teknologi informasi. Saat ini, berbagai aspek kehidupan desa, termasuk badan usaha milik desa atau BUMDes, sistem keuangan desa, dan sistem demografi pedesaan memerlukan perhatian khusus agar penggunaannya lebih efisien dan efektif. Untuk tantangan KUN, desa dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti kurangnya transparansi dalam manajemen keuangan desa, ketidakmampuan dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui BUMDes, dan kesulitan dalam melacak dan memahami data demografi pedesaan. Yang selanjutnya, potensi pengembangan. Melalui pengembangan perangkat lunak, desa dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMDes, memperbaiki sistem keuangan desa untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, serta mengelola dan memanfaatkan data demografi dengan lebih efektif. Yang selanjutnya, keberlanjutan pembangunan. Desa menyadari bahwa pengembangan teknologi informasi bukan hanya sekedar investasi jangka pendek, tetapi juga investasi untuk keberlanjutan pembangunan desa. Tujuan utama yaitu membangun dan mengimplementasikan perangkat lunak berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan pedesaan di desa Kabupaten Sukabumi. Tujuan khusus, yang pertama meningkatkan efisiensi BUMDes, yang kedua transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, yang ketiga optimalisasi manajemen demografi pedesaan, yang keempat fleksibilitas dalam pengembangan agil, yang kelima peningkatan kualitas layanan desa, yang keenam dukungan terhadap rencana pembangunan desa jangka panjang, yang ketujuh pengendalian kualitas dan keberlanjutan, dan yang terakhir yang kedelapan mendorong keterlibatan pihak terkait. Metodologi pengembangan, di sini menggunakan metode agil. Agil merupakan metode pendekatan secara interaktif dan inkremental. Metode agil berfokus pada kolaborasi tim dan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan, serta mengutamakan pengiriman perangkat lunak yang berfungsi secara teratur. Keunggulan menggunakan metode agil yaitu adaptabilitas terhadap perubahan kebutuhan, keterlibatan aktif dan terkait, dan peningkatan kepuasan pengguna melalui penerimaan interaktif. Mengapa menggunakan metode agil? Yang pertama yaitu adaptasi terhadap perubahan. Proyek ini melibatkan pengembangan sistem yang dapat berubah seiring waktu dengan kemungkinan adanya perubahan kebutuhan desa. Pengiriman iteratif menghadirkan dari variabel secara berkala, memungkinkan pihak terkait melihat progres dan memberikan umpan balik yang dapat diimplementasikan secara cepat. Perancangan kolaborasi tim memungkinkan kolaborasi yang lebih erat antara anggota tim, pengembangan, dan pihak terkait, meningkatkan transparansi dan komunikasi. Keterlibatan pihak terkait melibatkan aktif pihak terkait termasuk warga desa dan pengguna potensial.
untuk memastikan solusi yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Peningkatan kepuasan pengguna. Proses pengembangan iteratif dapat meningkatkan kepuasan pengguna dengan menyajikan solusi yang lebih relevan dan sesuai dengan harapan. Implementasi metode. Iya. Di sini ada tahapan awal yaitu sprint planning, selanjutnya daily stand-ups, selanjutnya sprint review, yang selanjutnya retrospektif, selanjutnya keterlibatan pihak terkait, yang selanjutnya monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir perubahan dan adaptasi. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga, arsitektur perangkat lunak. Lanjut, komponen arsitektur perangkat lunak. Yang pertama, antarmuka pengguna UI UX. Yang kedua, aplikasi web dan mobile. Dan yang ketiga, sistem manajemen layanan. Keempat, basic data, terpusat, skema data, dan fleksibel. Yang kelima, arsitektur microservice. Yang keenam, teknologi cloud. Yang ketujuh, API terbuka. Yang kedelapan, keamanan terintegrasi. Yang kesembilan, analisis data dan pelaporan. Dan yang terakhir, pendidikan pengguna dan dukungan teknis. Rencana pengembangan sistem. Di sini ada beberapa gambar ya, rancangan pengembangan sistem yang bisa dilihat dari gambar yang ada di depan. Next. Selanjutnya yang kelima di sini ada rencana biaya perangkat lunak. Next. Yang pertama ada biaya overhead. Di sini analisis kebutuhan biaya per unit 2000, jumlah unitnya 100. Lalu jumlah harganya jadi 200.000. Selanjutnya biaya perancangan biaya per unit 1.500. Jumlah unit 80 menjadi 120. Selanjutnya biaya per unit 5.000. Jumlah unit 2.000 menjadi 10 juta. Selanjutnya pengujian biaya per unit 3.000, jumlah unitnya 1.500, jumlahnya menjadi 4.500.000. Dokumentasi biaya per unitnya 2.500, jumlah unit 50, lalu jumlahnya 125. Selanjutnya ada pelatihan biaya per unitnya 4.000, jumlah unit 25, dan jumlahnya 100.000. Selanjutnya di sini ada biaya overhead. Yang pertama ada sewa kantor dengan harga per bulan 5 juta, listrik harga per bulan 1.200.000 sekian, internet 600 sekian, dan perangkat keras 8 juta sekian, perangkat lunak 4 juta sekian, peralatan kantor 2 juta sekian, perawatan dan perbaikan 1 juta sekian, perjalanan dinas 2 juta sekian, biaya lain-lain, dan total biaya overhead menjadi 327 juta sekian. Selanjutnya di sini ada biaya tenaga kerja langsung pengembang, jumlah pengembang ada 5. Di sini upah per bulan 20 juta menjadi 200 juta. Selanjutnya ada tester, jumlahnya ada 2, harganya 15 juta dan menjadi 30 juta. Manajer proyek di sini ada 1, upah per bulannya 25 menjadi 300 upah per tahunnya. Di sini jumlahnya menjadi 720 juta. Selanjutnya di sini ada total biaya overhead, biaya tenaga kerja langsung. Jadi 327 sekian ditambah 720 menjadi 1,047745.
bentuk organisasi. Naik. Organisation set. Ketua project set. Manager project manager. Development team, administrative team, developer, tester, analisis kebutuhan, rancangan sistem, keuangan dan administrasi, sumber daya manusia, quality assurance team, communication team, domain admin officer and user, ahli keuangan, spesialis komunikasi masyarakat desa. Next. Baik, selanjutnya ada rencana pengendalian kualitas perangkat lunak. Pengendalian kualitas perangkat lunak merupakan elemen krusial dalam memastikan produk akhir memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Rencana pengendalian kualitas dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis, memastikan pengembangan perangkat lunak selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap tahap pengembangan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya, mengidentifikasi dan menangani masalah kualitas sejak dini untuk mencegah peningkatan biaya dan penundaan. Berikut langkah-langkah rencana pengendalian kualitas. Yang pertama, ada pembentukan tim pengendalian kualitas. Menetapkan tim pengendalian kualitas yang terdiri dari anggota proyek yang kompeten dalam penilaian kualitas perangkat lunak. Tim dapat mencakup pengembang, pengujian kualitas, dan pemangku kepentingan terkait. Yang kedua, ada menetapkan standar kualitas. Menetapkan standar kualitas yang mencakup kriteria fungsionalitas, keamanan, kinerja, dan aspek kualitas lainnya. Standar ini menjadi dasar untuk pengujian dan evaluasi selama pengembangan. Yang ketiga, ada pemeriksaan secara berkala. Yang keempat, uji kualitas terotomatis. Mengimplementasikan alat pengujian otomatis untuk memastikan bahwa setiap perubahan atau tambahan kode sumber memenuhi standar kualitas dan tidak menyebabkan bug signifikan. Yang kelima ada PR review. Melibatkan sesi PR review secara berkala untuk memastikan bahwa setiap komponen perangkat lunak telah melalui peninjauan oleh sesama pengembang. PR review membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah potensial dalam kode sumber. Yang keenam ada monitoring proses pengembangan. Monitoring ini memantau metrik pengembangan seperti kecepatan kemajuan, jumlah bug, dan tingkat kepuasan pengguna, serta menjaga transparansi terhadap status proyek dan kualitas produk yang sedang dikembangkan. Yang ketujuh, ada uji pengguna akhir. Uji pengguna akhir ini melibatkan pengguna akhir dalam uji coba perangkat lunak untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai pengguna dan deteksi masalah potensial. Yang kedelapan, ada perbaikan kontinu. Mengimplementasikan siklus perbaikan kontinu berdasarkan hasil pemeriksaan berkala dan umpan balik pengguna. Yang kesembilan, ada pelatihan tim pengembangan. Memberikan pelatihan secara berkala kepada tim pengembang terkait praktik pengendalian kualitas dan teknik pengujian terbaru. Yang ke-10, ada dokumentasi hasil kualitas. Membuat dokumentasi yang rinci mengenai hasil pengendalian kualitas untuk referensi masa depan dan keperluan pelaporan dokumentasi mencakup tema, tindakan perbaikan, dan evaluasi terhadap standar kualitas. Yang ke-11 ada manajemen kualitas. Menyusun rencana manajemen risiko kualitas untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi risiko kualitas yang mungkin muncul selama pengembangan. Dan yang terakhir ada umpan balik dan evaluasi. Mengumpulkan umpan balik dari tim pengembangan, pengguna akhir, dan pihak terkait untuk terus meningkatkan proses pengendalian kualitas. Mungkin hanya sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.